Nomor satu adalah bagaimana kita bisa berpikir seimbang. Jangan membebani diri kita dengan stres, apalagi untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak pantas untuk kita ambil itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan diri dan kehidupan kita dong ya. Kalau kita berpikir mana sih yang lebih penting, rumah tinggal dan tempat usaha, rumah tinggal nomor satu, Hans. Karena kita melepaskan energi kita, menyerap energi kita ketika kita sedang tidur kan. Apapun benda yang bersudut tajam akan mengeluarkan energi yang tidak bagus, energi negatif. Kalau ruang kamar tidur pintunya menghadap, berada di area ruang tamu, dampak buruknya terhadap perekonomian keluarga dong ya. Uang yang dipinjam biasanya juga oleh orang-orang yang sangat dekat nih, Hans, saudara gitu ya, nggak mau balikin lagi, Hans. Dan kalau nggak dikasih pinjam, nggak senang, Hans, gitu, merasa seolah-olah itu yang rumah yang itu selalu banyak uang gitu. Selamat malam, Pasang, bisa mendengar suara Hans? Oh, jelas, Hans. Oke, sudah mulai kedengaran, tadi sempat putus soalnya Pak Kang. Bener, ya. Oke, sehat-sehat lah Kang malam hari ini. Selalu Luar sehat, biasa. selalu, always, Hans. Luar biasa ya. Oke, sahabat-sahabat Sonora juga malam hari ini sehat-sehat ya Pak Kang ya. Ya, kita berharap semuanya ya, yang Betul, Pak sedang apa tuh bertugas di studio, juga yang sedang menguping di radionya masing-masing. Iya betul Pak Kang. Malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang? Ya, banyak hal sih ya, tetapi pada intinya kita mau berbicara mengenai kekeliruan di depan pintu utama dan di ruang tamu. Tapi tadi Hans bertanya bagaimana nih, sehat Pak Kang gitu kan? Nah, di sini ada yang bertanya juga nih. Apa nih Pak Kang? Dari Mama Store. Dia bertanya bukan bertanya kali ini ya, pada video Ramalan 12 Show di bulan keempat si gue dan kelima gue. Selamat malam Pak Kang. Kita juga mau selamat malam nih, lengkap nih, selamat malam gitu kan. Cuman malam doang ya. Pak, di video kali ini saya melihat Pak Kang masih tetap seperti 7 tahun yang lalu. Luar biasa loh ya. Aduh, terima kasih banyak gitu ya. Iya. Ini mungkin karena doa ya dari semua sahabat Sonora ya, yang apalagi tentu saja punya kepedulian kepada kita ya, Hans ya. Jadi karena doa mereka ya saya masih kelihatan segar. Seperti 7 tahun lalu ya. Saya minta bagaimana resep sehat selalu. Waduh, minta resepnya. Selalu ceria seperti Pak Kang, terima kasih ya. Memang resepnya ya harus selalu ceria, jangan membebani hidup dengan segala hal yang tidak berkepatutan begitu ya. Jadi nomor satu adalah bagaimana kita bisa berpikir seimbang. Jangan membebani diri kita dengan stres, apalagi untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak pantas untuk kita ambil itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan diri dan kehidupan kita dong ya. Betul. Nah, kalau kita bisa berbuat seperti itu, kita sudah memfeng-shui diri kita tuh. Oke, iya. Ya. Namun apabila itu sulit sekali, tentu saja upaya melakukan penataan feng shui terhadap diri, terutama ya berkaitan dengan yin yang 5 unsur pembawaan kelahiran, agar kita bisa objektif ya. Kalau kita objektif kan berarti
kita bisa menempatkan logika kita loh Hans, Betul Pak. berkeseimbangan dengan naluri kita. Ya. Ya, kalau logika dan naluri seimbang, ini kan akan membentuk satu objektivitas ya, di mana nantinya hal-hal yang objektif tadi pun bisa menjadi satu pengalaman untuk kita jadikan sandaran demi langkah-langkah selanjutnya dong ya. Jadi, nah setelah itu maksud saya kalau bisa pula ya kita tata tuh rumahnya, karena rumah dan manusia kan berketerikatan ya satu sama lain ya Hans ya. Ya, betul Pak. Jadi kalau itu bisa dilakukan tentu segala sesuatunya akan jauh lebih baik. Tapi itu aja lah yang bisa saya sampaikan resepnya. Jadi kalau yang ini juga Hans juga penasaran Pak Kang biar awet muda. Aduh, Oke, terima baik, kasih Pak. banyak Pak Mastor ya. Iya. Nah, tetapi saya sebelum melanjutkan pertanyaan, saya mau mengingatkan dahulu kepada sahabat Sonora bahwa karena ditanya terus nih, mana tuh video si gue-nya tuh, mana tuh katanya. Akhirnya kita buru-buru dah prepare, siapkan tuh ya. Nah, video si gue dan gue jadi satu tuh sudah di publish ya. Jadi bagi sahabat Sonora yang belum berkesempatan untuk menyersamainya, kunjungi deh tuh channel FSA ya, Feng Shui Enthusiast ya. Di sana ya. Iya, tapi untuk informasi ya sekelebat lah kita kasih tahu dulu ya, bahwa kita nih memang memberikan bagaimana tuh dari bulan ke-1 di tahun kuda, bulan kedua, ketiga, dan pembahasannya bulan keempat dan bulan kelima gitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah fenomena nih Hans, maka bulan yang kelima itu yaitu 29 hari rentang waktunya Hans. Mulainya dari 15 Juni nih Hans. Oke. 15 Juni berarti kapan ya? 3 hari lagi ya. 3 hari lagi ya. Betul. Sampai 13 Juli loh ya. Oke. Itu ada satu kata kunci Hans. Apa tuh Pak Kang? Aksi-aksi berlebihan. Nah, aksi-aksi yang berlebihan, buang-buang daya dan kesempatan. Jadi jangan sampai kita melakukan aksi yang berlebihan. Jadi kita mesti tahu parameternya, tolok ukurnya, batasannya Hans. Jangan sampai kita berlebihan. Kenapa Hans nggak boleh berlebihan? Nanti percuma ya, nggak jadi apa. Iya, karena Hans perlu dipahami bahwa di sepanjang setahun tahun kuda api ya Hans ya, itu ada satu predikat, satu kata kunci yang nggak boleh diabaikan. Bunyinya luapan hasrat obsesif. Ada satu luapan hasrat, ada satu keinginan yang begitu besar yang sifatnya obsesif. Obsesif kan melebihi ambisi ya. Iya betul Pak. Sesuatu yang di luar logika dan nalar gitu kan. Luapan hasrat obsesif tanpa prinsip, nggak ada prinsipnya Hans. Oh iya. Ya, prinsip diabaikan, juga nggak ada nalurinya Han, nggak ada perasaannya, ya, juga nggak ada pengalamannya Han, jadi nggak mau mempedulikan pengalaman ya. Ini kan repot nih kalau begini nih. Iya. Ya, luapan hasrat obsesif tanpa prinsip, naluri dan pengalaman yang tidak berbeda dengan nafsu membabi buta Hans. Oh iya. Nah, Itu kalau udah ini ya. iya, kalau nafsu membabi buta suka dikendalikan nih Hans, maka aksi-aksi yang berlebihan tadi kan tujuannya yang nggak karuan kan? Betul Pak. Dasarnya nggak karuan, aksinya nggak karuan, tujuannya bisa kebablasan gitu ya. Nah, kalau demikian nih, siapapun yang melakukan itu dikhawatirkan akan mengalami kerugian di kemudian kelak Hans. Oke. Jadi kita harus tahu batasannya supaya kita jangan keblinger gitu ya. Kita perlu berjuang untuk memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik. Itu sih satu satu kepatutan ya. Betul Pak. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Namun jangan sampai berlebihan. Nah, ada beberapa sio yang kita lebih patut mewaspadai hal itu Hans. Misalnya
sio kuda, sio ayam, sio anjing, sio tikus, kerbau, dan kelinci. Nah, itu patut hati-hati, walaupun nggak semuanya bakal bermasalah besar gitu ya. Walaupun misalnya sio kuda ya, dia walaupun turun ya masih lumayan oke lah gitu ya. Kalau ayam, ini udah lebih bermasalah nih, mesti betul jaga-jaga diri gitu ya. Yang bersio anjing ya, walaupun turun dia masih punya peluang yang bagus. Yang bersio tikus ya lumayan lah. Yang bersio kerbau walaupun turun masih bertengger di atas gitu ya, peluangnya sangat besar. Kalau yang bersio kelinci ya patut lebih berhati-hati. Sio-sio yang lain bagus-bagus. Jadi untuk jelasnya ya dengarkan ya, seksamai video gamelan 12 show untuk bulan keempat dan kelima tuh Hans ya. Nah, udah di sana semua ya. Udah ada tuh Hans. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikut ya. Jadi tolong apa yang tadi udah disampaikan ya mudah-mudahan menjadi satu pendahuluan lah bagi Anda yang belum menyeksamai video bulan Imlek keempat dan kelima tersebut tadi ya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Nah, ini ada Juragan Tendi Chan. Oke, selamat malam. Ya, bertanya pada video kaitan selaras ya dan ciong dengan kekeliruan feng shui. Selamat malam Pak Kang, mohon masukannya kalau septic tank di depan pintu utama bagaimana menyiasatinya ya? Oke, gimana coba Kang? Nah, coba dong bagaimana dan apa dampaknya tuh? Kalau Hans dipindah Pak Kang. Iya, yang paling benar adalah dipindah. Iya. Nah, sekarang yang dipindah yang mananya Hans gitu Han. Kalau kita berbicara khusus nih berkaitan dengan kepentingan kepala keluarga terutama, pintu utama kan harus berada pada ruang positif gitu. Nah, kemudian septic tank kan harus berada di ruang negatif. Ya. Nah, kalau ternyata pintu utamanya yang keliru, yang benar adalah septic tanknya. Oh iya betul ya. Yang dipindahkan yang mana Hans? Pintu utamanya dong. Pintu utamanya. Ya. Nah, jadi kalau di sini ditanya bagaimana cara menyiasatinya ya kita bingung loh Hans. Betul karena nggak cuma yang bener ya. Iya, yang mana? Tapi bagaimanapun kalau memang kita nggak tahu yang mana benar satu karena harus dihitung spesifik, maka yang harus kita pindahkan adalah septic tanknya dong ya. Nah, sekarang bagaimana? Ada cara lain nggak nih Hans? Susah Hans. Kita nggak bisa menyiasatinya dengan cara lain ya. Paling-paling ya kita menambah rumputan di atasnya agar energi negatifnya tidak meluncur bebas ke permukaan Hans. Oh iya. Itu aja gitu ya. Jadi nggak ada yang spesifik selain benar-benar seharusnya dipindahkan tuh posisi septic tanknya Hans. Namun untuk kalau kita berbicara lebih pribadi, belum tentu septic tank yang dipindahkan, bisa jadi pintu utama. Jadi harus dikaji mendalam. Nah, pengkajiannya ini sukar Hans kalau kita cuma punya waktu 1 jam aja sih. Panjang ya itu Pak Kang ya. Benar Sama ya. kayak kemarin ngitung apa ya? Tanggal nikah ya. Tanggal Yang nikah. panjang ya. Iya, karena sifatnya pribadi toh. Iya betul. Iya. Nah, kita lanjut deh ya. Boleh Pak Kang. Ada Vin Mal di video Kong Wang Tu, kedudukan yang merugikan karena tiada berenergi positif. Ingat nggak ya? Yang ada garis-garis imajiner Hans. Oh. Yang jadi Kong Wang Tu itu berada pada posisi kalau kita tarik kompas nih,
Oh, iya, Rumah iya, kita betul. berkedudukan Iya, pada 22,5 derajat. betul. Ya, dan kemudian pertambahannya 45 Hans, Ya. 22,5, 67,5, 112,5, 157,5, 202,5, Ya. 247,5, 292,5, 337,5 Hans. Iya, betul. Iya, Yaitu adalah garis imajiner daripada Kong Wangtu ya. Ya. Tolong jangan dilanggar deh kalau bisa ya. Karena dampak buruknya memang masuk sangat besar Hans. Nah, dia ada pertanyaan dari Vinmol nih. Hanya Kalau untuk cabang usaha dia bilang. Jadi kalau untuk bisnis dong ya. Apakah harus memperhatikan juga area-area kosong tersebut, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya sama aja sih ya. Namun yang paling harus diwaspadai memang rumah tinggal. Nah, kalau kita berpikir mana sih yang lebih penting, rumah tinggal dan tempat usaha? Rumah tinggal nomor 1 Hans. Oke. Karena kita melepaskan energi kita, menyerap energi kita ketika kita sedang tidur kan? Iya, betul. Di rumah. Nah, kemudian setelah itu bakal banyak orang yang kalau udah suksesan, dia kemudian juga mencari rumah kedua misalnya untuk villa ya, Oh, iya. agar meningkatkan juga dia punya energi positifnya. Nah, barulah tempat usaha juga ikut berperan gitu ya. Iya. Nah, jadi apakah untuk tempat bisnis perlu memperhatikan agak-agak kosong tersebut? Oh iya dong ya. Jadi jangan sampai dilanggar juga. Ya. Nah, kemudian nih, masih ada waktu Hans? Masih ada, silakan Pak Kang. Oke, ada Juragan Jamie dan Juragin Vivi. Oke. Ya, Jamie dan Vivi bertanya pada video Kong Wangtu, Ya. kedudukan merugikan karena tiada berenergi positif. Selamat malam Pak Kang, selamat malam juga untuk Jamie Vivi ya. Semoga selalu sehat dan sukses ya, makin sukses. Karena ini juga memang nih Jamie Vivi ini paling rajin bertanya nih. Betul, Pak Kang. Baru Hans mau komen itu tadi. Teman saya katanya baru membeli rumah, arahnya cocok. Namun karena rumah ukurannya enggak terlalu lebar, pintu kamar tidur dan pintu kamar mandi berada di area ruang tamu. Apa efeknya Pak? Boleh kasih tahu nggak Hans? Aduh. Apa ya Pak Kang? Minggu lalu aja kita udah masih ngobrol Hans. Oh iya ya. Bahwa kalau ruang kamar tidur pintunya berada di area ruang tamu, dampak buruknya terhadap perekonomian keluarga dong ya. Di mana pemasukan dan pengeluaran nggak balance, pengeluaran bisa jauh lebih besar ya. Makanya daripada itu kemarin juga kita udah menyarankan menyeksamai video mengapa sih uang kita selalu habis gitu ya. Dan banyak juga tuh video-video yang lain dengan tema yang serupa ya, yang juga patut diwaspadai pula. Nah, kemudian apa sih dampaknya tuh Hans kalau pintu ruang tidur berada di ruang tamu? Adalah uang yang dipinjam biasanya juga oleh orang-orang yang sangat dekat nih Hans, saudara gitu ya, nggak mau balikin lagi Hans. Iya. Dan kalau nggak dikasih pinjam, nggak senang Hans gitu, merasa seolah-olah itu yang rumah yang itu selalu banyak uang gitu. Dan juga kemarin kita juga udah bahas itu bisa terjadi adanya bahaya-bahaya tuh Hans, semacam perampokan, kebakaran, ingat nggak? Ya, kita udah bahas tuh Hans. Betul, yang kemarin rumahnya gampang kemalingan itu ya Pak Kang ya. Bener ya. Nah ini Jamie Vivi ada satu lagi pertanyaannya nih. Apa tuh Pak Kang? Dia bertanya pada video kaitan Selaras dan Ciong dengan kekeliruan penataan feng shui. Selalu hadir katanya. Oke. Wah, terima kasih banyak ya. Iya. Bahkan kalau ada lemari besi di sudut kamar yang berisi baju, sudut lancipnya dari lemari tersebut menghujam ke ranjang. Iya. Apakah ada efeknya Pak? Terima kasih Pak.
Ya tentu saja dong ya. Betul. Jadi efeknya apa, Hans? Tidurnya jadi nggak baik ya. Kalau sudut tajam, Hans, kan sudah kita bilang apapun benda yang bersudut tajam akan mengeluarkan energi yang tidak bagus, energi negatif, energi Minggu lalu kita buruk. bahas tembok ya Pak Kang ya. Iya, jadi kalau dia itu memang betul-betul lemarinya itu bersudut tajam, ya jangan dong ya diletakkan di ruang tidur ya. Iya. Jadi kalaupun dia itu bersudut tajam, tolong ditumpulkan. Cara menumpulkannya gimana, Hans? Dipotong, enggak? Besi loh, Gimana, Hans. Pak Kang? Besi loh, Hans. Besi kalau dipotong gimana, Hans? Gimana dong Pak Kang? Nah, jadi kita bisa aja memasang divider di antara lemari dengan ranjang misalnya ya, supaya jangan langsung mengarah kepada kamar tidurnya dong, ya. Ya, Sonora Family Traffic Music masih bergabung bersama dengan saya Hans dan juga Pak Kang Hongkian di Feng Shui Sonora. Pak Kang, mohon maaf tadi terputus Pak Kang saluran teleponnya. Iya, tadi Memang kita perlu ditatar lagi kayaknya iya, teleponnya, kita Pak Kang. tadi sedang berbicara mengenai bagaimana sih lemari Betul, besi yang bersudut tajam itu ya, Betul. kita siasati agar energi buruknya tidak menghujam ke seseorang yang misalnya tidur di ranjang di area ruang tidur tersebut gitu Betul, ya. Pak Kang. Nah, kita bisa saja memasang divider penyekat di antara keduanya itu ya, di antara lemari besi dengan ranjang misalnya. Oke. Atau misalnya memang lemari besinya tidak berada di area ruang tidur, yang ada masalah dong ya. Betul. Nah, namun demikian apabila tempatnya tidak memungkinkan untuk dipasang penyekat, Hans, kita bisa mengurangi tekanannya. Misalnya dengan cara bagaimana? Meletakkan satu pot pepohonan di sudut lancip tersebut. Cuma yang jadi masalah kalau kita meletakkan pohon, kan pohon kalau nggak salah ya, kalau malam itu dia menyerap oksigen ya. Betul. Iya. Nggak bagus buat kesehatan manusia yang ada di sana kan, Iya. yang tidur di ruang tidur tersebut. Betul. Nah, jadi setidak-tidaknya kita meletakkannya pada pagi dan malam kita keluarkan gitu ya. Oke. Atau kita juga bisa misalnya meletakkan ya setidak-tidaknya sejelek-jeleknya sekurang-kurangnya ya kita taruh pohon itulah, pohon apa namanya? Artifisial ya. Oh iya, yang palsu ya Pak Kang ya. Benar, Oke. ya. Paling enggak ya sedikit banyak sudah mengurangi energi negatifnya, begitu. Oke, Pak Kang, ini pohonnya ada ukurannya nggak Pak Kang? Misalnya harus yang besar kah, harus yang minimal setengah badan atau gimana? Paling enggak dia bisa menutupi ya, kalau bisa sih setinggi daripada yang tajamnya itu loh ya. Tapi kalaupun enggak, paling tidak ya sebagian daripadanya sudah tercover lah ya. Oke. Karena kalau tinggi itu kayaknya pohon kelapa masuk kamar Pak Kang. Oke, masih ada lagi Pak Kang? Saya pikir cukup dulu deh. Oke, kita ke pertanyaan di WhatsApp kalau gitu Pak Kang. Boleh. Oke, kita ke pertanyaan dari sahabat-sahabat Sonora yang sudah masuk di WhatsApp malam hari ini. Selamat malam untuk sahabat Sonora Michael Septian. Michael biasa tulisannya. Betul, pakai CH Pak Kang. Iya, Michael Septian. CHAEL. Ya, Septiannya biasa Pak Kang. oke. Ini pria kelahiran Jakarta 30 bulan 9. Tanggal 30 bulan 9 Betul. Tahunnya 2008 Pak Kang. 2008. Ya. Jamnya 8:23 pagi. 8:23 ya. Selamat malam Pak Kang. Ini saya mau bertanya soal jurusan kuliah apa yang cocok, dan kalau usaha atau bekerja ini bagusnya yang mana? Bagus kerja ke luar negeri atau di sini? Di sini tuh maksudnya artinya di Indonesia. Terima kasih Pak Kang. Kenapa sih nanya bidang
sekolah terus yang ditanya bekerja. Kenapa sih nggak bertanya bikin usaha gitu ya? Iya bener ya. Agar bisa membuka lapangan pekerjaan juga ya buat orang banyak lain, ya. gitu ya. Namun memang kalau kita amati, kita seksamai dari komposisi kelahirannya, keraguan untuk berbisnis memang besar gitu ya. Lagi pula ada rasa males gitu ya. Nah, walaupun orangnya ini Michael Septian ini ya disiplin dan bertanggung jawab. Nah, jadi agar kemalasannya tidak mengemuka, tidak lebih menonjol ketimbang tanggung jawabnya, ya segala sesuatu tolong dibikin jadwal. Karena kalau sudah terjadwal, baginya itu harus dipenuhi gitu. Semales apapun harus gitu ya. Harus dirajin. Nah, oleh sebab itu saya minta tolong pakai baju warna hijau dan merah ya sesering mungkin gitu ya. Nah, kalau itu bisa tentunya masa depannya pun udah boleh dibilang terbuka lapang tuh ya. Nah, bidang apa itu sekolahnya nih ya. Kedokteran bagus ya. Teknik sipil bagus gitu ya. Nah, kalau dia misalnya bukan dari IPA dari IPS ya. Kalau kedokteran IPA Pak Kang. Enggak, kalau lawannya. Oh iya betul IPS. kalau kedokteran IPA, kalau dia di IPS ya dia bisa ambil ke bidang manajemen gitu ya. Iya. Nah, dia bisa juga ke import export ya. Travel gitu ya, ekspedisi ya itu apa bidang-bidang yang bisa dia pelajari gitu ya. Nah, kalau dia bisa mengambil kedokteran atau teknik sipil itu paling bagus. Oh, itu yang paling bagusnya. Benar. Nah, kalau dia kedokteran sebaiknya dia ambil spesialisasi adak atau jantung gitu ya. Nah, selain itu dia juga bisa jadi lawyer nih. Oh, cocok ya lawyer ya? Iya, jadi dia juga bisa, kalau tadi dia tanya mau bekerja, ya dia bisa aja dia bekerja di departemen dalam negeri atau luar negeri, karena dia juga cocok untuk menjadi seorang diplomat misalnya ya. Oh, ini sekaligus menjawab itu tadi ya, di luar negeri atau di dalam ya? Benar, kalau dia diplomat kan belakalannya keluyuran gitu ya. Iya, betul Pak. Nah, tetapi masalahnya, Michael tuh orang yang jarang keluyuran. Oh, lebih sering di rumah. Benar. Susah kalau diplomat di rumah ya Pak. Benar. Nah, jadi ya tolong kalau ya disesuaikan aja ya dari pembidangan tadi kan banyak pilihannya ya. Betul. Tapi satu hal yang saya mau pesan. Apa tuh Pak Kang? Tolong kebiasaan makan manis dikurangi. Oh, oke. Manis-manisnya dikurangi ya. Iya, dia manisnya tuh terlaluan. Biar nggak diabetes juga ya Pak Kang ya? Iyalah ya. Oke, ada lagi Pak Kang? Sementara cukup. Cukup, baik. Kita ke penanya lain boleh Pak Kang? Boleh dong. Ini ada, namanya adalah Wijayanti Pak Kang. Perempuan. Perempuan, betul. Wijayanti pakai WD nggak nih? Enggak, Whiskey India, Juliet, Alpha, Yankee, Alpha, Nano, Tango, India. Oke. Lahirnya tanggal 9 bulan 9. Tanggal 9 bulan 9 Tahunnya 1973 Pak Kang. 1973. Betul, jamnya 12.20 siang. Betul. Oke. Oh ini paket lengkap Pak Kang. Nanyain soal unsur, handicap, usaha yang cocok, warna, hadap rumah, single parent katanya Pak Kang, pakaian dan lain-lain, apakah ada yang harus dihindari? Juragin Wijayanti ya. Betul Pak Kang. Lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 73. Ya. Itu kalau berdasarkan Imlek tanggal 13 bulan 8 tuh ya. Pada saat-saat dimana orang udah bersiap-siap mau makan kue bulan tuh. Kue bulan acaranya tanggal berapa Hans? Tanggal berapa? Berapa tuh Pak Kang? Gue Capgo tanggal 15 bulan 8 tuh malamnya tuh, jadi tanggal 14-nya tuh, tanggal bulan 8 tanggal 14-nya tuh orang keluarga pada berkumpul sambil menikmati cahaya rembulan yang terang dan bulat ya. Karena diyakini bahwa
cahaya rembulan yang paling indah tuh di saat itu, Hans. Paling bulat lagi, Hans. Oh iya. Nah, kita sambil menikmati kue bulan ya sama kopi lah gitu ya. Kan asik ya. Temennya betul Pak Kang kalau kue bulan. Kenapa? Harus ada temennya. Benar ya. Dia lahir tuh 2 hari sebelumnya tuh Hans, tanggal 13 dari tanggal 15 ya. Nah, tanggal 13 bulan 8 tahun 2524. Nah, berdasarkan komposisinya, Juragin Wijayanti yang lahir pada hari Minggu ini bersiok kerbau air, ya. Dominannya bukan air, Hans. Apa tuh Kang? Logam. Oh logam. Tolong supaya hokinya betul-betul bisa mencuat ke permukaan. Ada 2 hal, Hans, yang bagusnya nih Juragin Wijayanti nyahkan ya. Oke, apa tuh? Juragin Wijayanti, saya minta tolong ya. Tolong perasaan keras kepala, gampang tersinggung dibuang deh. Apalagi dendamnya tuh ya. Kalau udah marah orang tuh udah dendam kesumat banget gitu. Ya. Nah, kemudian janganlah memakai baju yang gelap-gelap ya. Baju putih juga nggak usah lah. Yang harus tuh hijau ya, sesering mungkin. Terutama kalau kalau Juragin Wijayanti mau berbisnis nih ya. Sekarang bisnis atau bekerja dia? Nggak disebutin Pak Kang, cuma disebutkan single parent aja katanya. Oh ya. Jadi sebagai single parent tentu saja kita juga harus bersikap bijaksana ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan naluri, tapi logikanya harus lebih dikedepankan gitu ya. Oke. Nah, bidang bisnis yang cocok ya, banyak dia ya. Yang penting jangan yang berunsur air dominan, yang paling bagus yang berunsur logam dominan. Oke, hadap rumah Pak Kang satu lagi. Oh, ada rumah bagus ke timur atau ke timur laut? Timur atau timur laut ya? Oke, ada lagi Pak Kang? Cukup. Cukup, kita break dulu sejenak kalau gitu Pak Kang. Oke. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Sonora Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan saya Hans dan juga Pak Kang Hongkian. Kita lanjutkan pertanyaan dari sahabat Sonora Pak Kang. Oke. Ini ada penanya berikutnya, namanya adalah Gea Melisa. Siapa? Pak Kang? Gea Melisa. Gea. Aja ya. Oke. Di Golf Hotel Eco Alpha. Ya. Mama Eco 5 India Sierra Alpha. Oh, 1S ya. Betul, 1S Pak Kang. Oke. Ini perempuan, lahirnya tanggal 20 bulan 4. Tanggal 20 bulan 4. Tahunnya 1996. 1996. Betul, jamnya jam 9:50 pagi Pak Kang. Oke, 9.50 ya. Iya, selamat malam Kohas dan juga Pak Kang. Mau nanya, oh ini juga pakai nangka Pak Kang. Lebih cocok berbisnis atau kerja ikut orang, lalu unsurnya apa yang cocok, warna yang harus diperhatikan untuk bajunya adakah, dan kalau punya rumah hunian, ini cocoknya hadap kemana? Terima kasih. Oke, Gea Melisa usianya 31 tahun ya, berdasarkan perhitungan Imlek ya. Ya. Ya, karena Gea Melisa ini lahir pada hari Sabtu, tanggal 3 bulan 3 tahun 2547 ya. Oke. Potensinya sangat besar ya. Apakah dia itu bergerak di bidang pekerjaan ataupun bisnis. Hanya saja keyakinannya untuk berbisnis tuh belum terbulatkan gitu ya. Oke. Nah, untuk itu maka saya minta tolong baju hijau dan putih sering dipakai deh, kalau bisa hijaunya lebih dominan tapi ada putihnya gitu ya. Iya. Nah, kalau ini terus-menerus dipakai, apalagi nanti kalau dia sudah membaik, kemudian dia mencari seorang praktisi feng shui untuk ditata ya, penataan rumahnya dan dirinya juga agar berkeseimbangan objektif dalam
mengedepankan, memanfaatkan logika dan nalurinya, maka dia akan betul-betul menjadi orang yang suksesnya bukan sekedar sukses loh ya. Oh gitu ya. Jadi Gea itu siap-siap menjadi orang yang hebat loh ya, suksesnya luar biasa. Tetapi karena sionya tikus, tikus kan lagi ciong ya tahun ini ya. Tahun ini ya. Jangan memulai segala sesuatu dulu deh, gitu ya. Jadi kalau bisa pakai dulu aja tuh, prepare dulu apa-apa yang dibutuhkan gitu ya. Warna-warna tadi dipakai, dan tetapi tolong warna hitam, abu-abu dan biru yang sekarang ini menjadi kesukaannya, tolong jangan dipakai lagi deh. Oke, warna-warna gelap ya. Warna merah juga jangan tiap hari dipakai gitu ya. Oke. Nah kemudian saya mau minta tolong juga agar jangan terlalu makan yang asin-asin ya. Oke. Nah kemudian bidang yang cocok yang berunsur api dominan, logam dominan, atau campuran daripada keduanya itu. Oke. Ada lagi? Hadap rumah Pak Kang? Hadap rumah tentu saja lebih cocok kepada nantinya kepala keluarga ya. Tetapi untuk kalau sebagai pribadi sendiri, sebagai kepala keluarga, tentu saja menghadap barat daya dan timur yang bagus gitu ya. Dan kalau nanti sudah berkeluarga dan ada kepala keluarga, suami misalnya, posisi itu ya bagus untuk tempat usaha ya. Oke. Buat usaha ya. Kantornya gitu ya, gudangnya, pabriknya gitu ya. Iya. Ini satu lagi katanya nitip Pak Kang, buat kesehatan adakah yang perlu diperhatikan? Buat kesehatan, tolong makan yang banyak sayur, banyak serat, karena kebanyakan daging, dan dagingnya kebanyakan yang dibakar, yang dipanggang. Udah gitu asinnya ampun. Asin cepat marah-marah ya Pak Kang kalau asin ya? Iyalah, ya emosinya akhirnya melonjak ya, tersinggung dan marahnya luar biasa. Ya, jadi itu harus dihindari kalau kita mau menjadi seorang yang sukses dong ya. Betul Pak Kang. Baik, cukup Pak Kang? Cukup. Baik, semoga membantu ini untuk ya Melisa. Berikutnya juga ada sahabat Sonora lainnya juga sudah bergabung. Ada, sebentar mana tadi? Oh ini, Deta Bagas Pak Kang. Deta, betul, di Delta, Eko. Laki perempuan? Laki-laki Pak Kang. Laki, Deta DETA, di Delta, Eko, Tango, Alpha. Oke. Bagasnya di Bravo, Alpha, Golf, Alpha, Sierra. Oke. Deta Bagas, laki-laki. Kelahiran tanggal 5 bulan 1. Tanggal 5 bulan 1. Tahunnya 1997 Pak Kang. Iya. Jamnya jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Ini menanyakan soal, ini juga sama paket lengkap, banyak paket lengkap hari ini kelihatannya. Nanyain soal handicap, lalu juga usaha, cocoknya di bidang apa, lalu juga warna baju yang perlu diperhatikan, dan apakah ada kesehatan juga yang perlu diperhatikan di tahun ini. Terima kasih Pak. Oke, tadi kan siapa Gea ya? Iya, betul. Tahun 96 ya? Tahun, tadi berapa ya? Iya, 96 Pak Kang, betul. Siotikus. Ini juga Siotikus walaupun lahirnya tahun 97. Karena kalender Imleknya masih satu Masih, dia lahirnya pada hari Minggu, tanggal 26 bulan 11. Tahun Imleknya masih sama tuh ya, 2547 ya. Oke. Nah, dia punya dominasi apinya luar biasa, begitu juga airnya. Ini hampir mirip dengan Gea tadi nih. Tapi ini kayaknya seniornya ini lebih gampang tersinggung dan lebih gampang emosional ya. Juga seratnya juga kurang gitu ya. Mirip-mirip lah. Juga hati-hati lambungnya kurang bagus gitu dan gampang masuk angin ya. Jauhi angin-angin deh ya. Jangan merasa diri besar nanti terus berangin-angin gitu ya. Jadi itu harus dihindari, pakaian yang gelap-gelap juga dihindari. Nah, kalau yang satu ini tadi kan saya minta Gea pakai hijau dan putih. Betul, Pak. Kalau yang ini saya minta pakai hijau setahun 2 tahun malahan, baru setelah itu baru pakai hijau dan putih gitu ya. Oke, artinya hijaunya dulu baru hijau dan putih. Betul, tapi tunggu setahun 2 tahun tuh. Oke. Ya.
Nah, bidang bisnisnya yang berunsur api dan logam gitu ya. Oh, mirip-mirip ya? Mirip-mirip dia ya, hampir mirip sih. Pilihan selanjutnya ada, misalnya kayu, tetapi perbandingannya jauh. Dia lebih cocok di bidang logam, bidang api atau campuran daripada keduanya itu. Oke. Baik. Ada lagi Pak Kang? Sementara cukup ya, karena kita kasih tahu banyak pun nggak ada guna kalau nanti nggak dilaksanakan gitu ya. Betul, yang penting Nah, bajunya dulu itu tadi ya Pak Kang benar ya? ya, kalau udah dilaksanakan makannya juga loh ya. Sebab kalau makannya nggak diatur nanti udah banyak duit terus jadi penyakitan kan nggak ada guna ya. Betul Pak Kang Nah, ya? ini Duitnya Gia- habis buat rumah sakit nanti ya? Benar, Gia dan Deta ini mirip-mirip ya. Dia punya komposisi elemen, kebiasaan apa hampir mirip-mirip gitu ya. Nah, potensi kesuksesannya juga dua-duanya luar biasa bagus gitu ya. Oke. Ini kayak Iya. anak kembar ya berdua yang tadi ya? Bener, tapi kalau bicara sih memang nggak nyambung. Mereka berdua lain punya cara Oh, pembicaraan ya. Yang beda di situ tuh kalau kita mau tahu gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Baik Pak Kang, kita sudah harus berakhir Pak Kang malam hari ini. Oke. Terima kasih banyak sudah menemani Sama-sama, malam hari ini Pak Kang. Oke, sukses selalu ya Hans ya. Begitu juga sahabat Sonora dimanapun Anda sedang menyimak. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses menyertai Anda sekaliannya. Amin. Oke, selamat malam sampai minggu depan. Selamat malam sampai minggu depan Pak Kang. Dan Oke. juga sahabat-sahabat Sonora Fans Sonora akan selalu hadir untuk Anda di setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pak Kang Hongkian. Saya Hans Christian bersama dengan Pak Kang pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Have a great day.